Ya. Kemudian dari 35% kita juga belum tahu ini nangkepnya sudah pembelajaran tujuannya berapa tuntas atau tidak. Bahkan SD-nya itu tidak di kelas 1, mulai kelas 2. Siswa kita yang mengalami learning loss itu kita bagi 2. 1, anak reguler dan anak berkebutuhan khusus. 100 muridku itu yang ketinggalan itu sekian loh, ketinggalannya tentang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast. Adalah sebuah program yang disusun oleh SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur, dan juga SD Silaturahim Islamic School. Alhamdulillah, hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah direktur kita, tokoh pendidikan nasional. Beliau adalah Bapak Munif Khotif. Pak Munif, assalamualaikum. Apa kabar Pak Munif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Alhamdulillah, harus sehat Mas Yu. Alhamdulillah. Pak Munif nih, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol masih terkait dengan pendidikan. Iya. Kita 2 tahun kemarin ini kan pandemi. Dan dari akibat pandemi, salah satunya adalah adanya learning loss nih. Penurunan nih tingkat pendidikan siswa-siswa kita gitu. Pasca ini nih Pak Munif, tantangannya nih, gimana kita mengejar, bagaimana kita menutupi ini learning loss ini, karena kan kemarin anak baru masuk kelas 1 tiba-tiba sekarang udah kelas 3 kayak gitu. Iya. Pak Munif silakan. Iya betul. Mungkin anak-anak kita pada generasi masa 2 tahun ini memang agak berbeda ya Mas. Iya. Dengan generasi sebelumnya atau mungkin setelahnya lepas pandemi ini. Jadi kalau Mas Yu tadi katakan learning loss itu memang betul. Yang mengalami ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Karena semuanya nggak ada yang siap dengan pandemi ya. Betul ya. Itu sampai di negara yang paling keren kualitas pendidikannya kayak Finlandia itu mengalami learning loss. Oh, di sana juga mengalami. Ya. Waktu itu kita pernah Zoom meeting ya sama teman-teman di sana. Itu terlihat gambaran Mas Yu untuk anak kemampuan membacanya untuk anak SD. Kalau di Finlandia itu mulai membaca itu di elementary school, di SD bukan di TK. Kalau kita kan TK udah wajib baca. Nah, itu. Ada beberapa kayak gitu. Kalau di kita, kalau di sana itu SD, bahkan SD-nya itu tidak di kelas 1, mulai kelas 2. Karena kelas 1 itu benar-benar perantara antara TK sama SD gitu. Jadi masih kayak TK masih begitu. banyak mainnya juga gitu. Iya. Nah, biasanya anak-anak di sana tuh kelas 2 ini sudah bisa punya kemampuan calistung gitu. Membaca, menulis, menghitung. Nah, ini di sana ini nggak kecapai ketika pandemi. Nah, itu learning loss. Jadi kesimpulannya betul, seluruh dunia ngalamin ini, termasuk kita ini Indonesia. Dan yang kedua, kalau kita lihat siswa kita yang mengalami learning loss itu kita bagi 2. 1, anak reguler dan anak berkebutuhan khusus. Anak reguler itu mengalami learning loss. Kayak contoh yang Finlandia. Mungkin siswa-siswa kita juga. Iya, gitu. betul. Apalagi anak berkebutuhan khusus, Mas Ju. Dahsyat sekali ini. Ya kan? Mereka benar-benar kesulitan sekali untuk menerima informasi dibandingkan dengan sebelum ada pandemi gitu. Nah, jadi kesimpulannya juga learning loss itu ketika kita lihat siapa yang jadi korban, semuanya siswa kita jadi korban, tapi korban yang paling besar itu adalah anak berkebutuhan khusus. Ya, karena kesulitan sekali gitu loh, transfer knowledge ya kan, atau keterampilan itu lewat dunia maya. Buat anak-anak berkebutuhan khusus itu sulit. Nggak semuanya bisa. Betul, gitu. orang di dunia nyata saja kesulitan, apalagi di dunia maya. Nah, belum lagi kalau faktor kondisi, misalkan kayak gini kan fasilitas belum dukung, belum ada sinyal dan sebagainya. Betul, itu. Lalu yang ketiga, yang bisa kita simpulkan dari learning loss ini adalah kondisi distrik. Nah, di Indonesia ini, kita fokus di Indonesia ini sekarang. Karena yang namanya internet, jaringan, itu masih belum menjadi infrastruktur utama, Mas Yu. Jadi, dari kalau nggak salah UNESCO yang meneliti itu, selama 2 tahun pandemi itu, yang bisa
terjadi proses pembelajaran lewat internet daring itu hanya 35%. Ya. 35%. Ya. Kemudian dari 35% kita juga belum tahu ini nangkepnya Sudah pembelajaran tujuannya berapa. tuntas atau tidak. 65% itu sudah bye-bye, kayak nggak sekolah sudah, apalagi daerah yang terpencil, pedalaman ini. Nah, mungkin pemerintah bilangnya wilayah kita terlalu luas dengan berbagai macam. Saya pikir itu sudah bukan alasan ya, karena itu sebetulnya adalah goodwill. Kalau dibangun itu jaringan sudah jadi infrastruktur utama. Network itu sekarang menurut saya sudah seperti jalan, sudah seperti rumah sakit, sudah seperti jembatan. Itu Kebutuhan infrastruktur utama itu sebetulnya. Nah, jadi ada 3 poin ini Mas Yu. Kalau yang saya lihat. Nah, karena itu pertanyaannya Mas Yu, terus apa ini what next ini? Kita alhamdulillah kan sudah mulai lepas dari pandemi. Alhamdulillah, ini udah kemarin Presiden udah boleh kita lepas masker kayak gitu. Betul, ya. Saya kemarin coba ke mall, kata security-nya, Pak Munif nggak apa-apa, maskernya dilepas nggak apa-apa. Tapi saya kemarin nggak boleh, Pak Munif masih dilarang. Oh ya, kok beda-beda ya. Kalau saya nggak apa-apa Pak, bisa dilepas Pak. Oke. Tergantung security-nya. Tergantung security-nya. Nah, tapi kita lihat seluruh dunia sudah mulai menurunkan status ya dari pandemi menjadi endemi. Ada yang kalau di Eropa sudah bebas masker, sudah semua. Nah, kita harapkan ini terus. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Nah, terutama teman-teman yang ada di sekolah ini berkaitan dengan peserta didiknya. Nah, menurut saya satu, kita harus lihat quantity learning loss-nya. Nah itu. Kualitas learning loss-nya ini sampai seberapa besar setiap siswa. Ini saya pikir sekolah di masa sekarang ini harus kayak model mengadakan placement, Mas Yu. Oh, placement dulu ya. Dia ketertinggalannya itu ketertinggalannya berapa itu sampai persen berapa? Atau berapa? Betul, itu. Nah, supaya data itu penting untuk sekolah. Satu sekolah saja. Kalau satu sekolah jadi kan itu untuk bisa banyak sekolah. Bisa bayangkan, sekolah ada punya 100 siswa, sekolah itu tahu selama 2 tahun ini 100 muridku itu yang ketinggalan itu sekian loh, ketinggalannya tentang ini. Nah itu data itu. Itu kan kita bisa tahu kalau kita punya placement gitu. Nah, apakah itu kemampuan membacanya? Ya udah, ayo kita placement tes. Tapi tentu gitu. saja beda-beda ya antar sekolahan. Bisa beda-beda. Nah, ketika data itu terkumpul, kita tahu, oh ternyata disinilah kualitas learning loss-nya. Berarti itu kan jadi kebutuhan siswa dulu sebelum dia belajar yang lainnya. Nah, langkah yang kedua, kalau data itu sudah ada Mas Yu, barulah sekolah itu mendesainkan satu materi dengan percepatan untuk nambalin yang learning loss tadi. Nah, untuk memperbaiki. Saya yakin itu tidak lama kok begitu. Ya, dengan model matrikulasi, ya kan, belajar cepat, diberikan inti-intinya, itu anak-anak minimal akan mulai maju dan tidak ketinggalan dari learning loss-nya. Nah, setelah itu yang ketiga, barulah anak-anak itu diberikan materi-materi selanjutnya yang sesuai tergantung dengan jenjangnya. Jadi saya pikir harus diawali dengan placement test dulu, ngukur dulu ketertinggalannya sampai seberapa jauh, lalu diberikan materi tambahan awal untuk menutupi kekurangannya ini, loss-nya ini tadi, baru kemudian untuk materi yang biasa, yang reguler, itu. Tapi ada yang penting Mas Yu, selain ini, pengalaman 2 tahun ini sebagai bukti bahwa kita nggak bisa lepas dari IT. Nah itu, ya kan, bukan berarti pandemi selesai tiba-tiba ya udahlah teknologinya selesai juga kembali lagi gitu kan. Ya. Infrastruktur tidak ditegakkan atau apa tadi jaringan itu sudah nggak usah bangun lagi lah gitu.
Jadi kayaknya bangun BTS itu setelah ada pandemi saja itu tidak. Oh, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Ini dunianya terus berkembang gitu loh. Jadi selesai pandemi bukan selesai pengembangan teknologi, tidak gitu. Malah mungkin justru harus mempersiapkan teknologi terbaru lagi gitu ya? Betul, itu. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran tetap literasi digital itu jadi hal yang penting menurut saya. Diberikan materi-materi kepada anak-anak. Nah, yang terakhir menurut saya Mas Yu adalah inilah saatnya terjadi interdisipliner dalam mata pembelajaran. Interdisipliner. Jadi, iya, artinya gini, anak ini sekarang harus belajar banyak hal gitu, multidisipliner. Jadi banyak begitu. Tidak bisa zaman sekarang itu anak-anak diajari hanya satu, apalagi itu sangat sentralistik sekali begitu, sudah tidak bisa. Tapi harus banyak karena memang zaman ini adalah membutuhkan itu gitu. Seperti contoh Mas Yu, kalau anak kita sekarang rata-rata belajar materi akademis yang itu saja, sekarang sudah mulai saatnya dia mempelajari tentang kreativitas, problem solving, kemampuan leadership, literasi budaya, literasi sains. Ini hal-hal pendukung yang sangat dibutuhkan sekarang ya. Jadi memang mungkin pembelajaran juga disesuaikan ya. Betul, ya. Ini berarti kalau kita kemarin sempat ada istilahnya Merdeka Belajar, itu sebenarnya apakah itu juga bagian dari rencana ini ya, apa namanya? Mengatasi learning loss itu juga Pak Munif? Sangat bisa ya kan, karena itu kan meracik sendiri kan. Sekolah diberikan kewenangan meracik sendiri kurikulumnya, memilih sendiri gitu. Pertama memilih dari kurikulum yang kemarin-kemarin itu. Tapi kalau memilih kurikulum Merdeka, sekolah itu bisa mendesain sendiri. Nah, sehingga problem learning loss itu bisa dijadikan kurikulum Merdeka bisa menjadi solusi dari problem learning loss. Nah, itu. Ini kesempatan saya pikir, gitu Mas Yu. Dan alhamdulillah ya, mungkin sekolahan kita juga udah cukup siap nih terkait dengan adanya Merdeka Belajar ini, karena pada prinsipnya kita udah punya sebelumnya kan jauh. Sebelumnya kita ada istilahnya pendekatan kurikulum project based on Quran, project based on learning, dan sudah kita terapkan di sekolah kita. Betul. Pak Munif, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada hari ini. Sama-sama Mas Yu. Kita lain waktu kita pengen ngobrol lagi sama Pak Munif. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.